diambil, dibuang ke tempat sampah yang ada di pojok kelas kalian. Ayo lihat cek peka dengan kebersihan kelasnya. Ayo kakak tunggu sampah, diambil sampahnya, buang ke tempat cek dan pindah. Sudah ya. Tadi pagi sudah mengaji? Sudah interaksi bersama? Sudah. Di pembelajaran itu ada pembiasaan. Nanti setelah berdoa, kita berdoa dulu, dipimpin oleh kakak kelasnya. Kita yang lain dengarkan. Duduk siap. Mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Makan kenapa? Makan sakit. Makan sakit sudah berapa hari? 2 hari. Selain Makan ada siapa? Dimas. Kenapa Dimas? Iya, di sini nggak ada. Dimas ada apa tidak? Tadi ada Dimas. Kenapa? Iya. Kenapa Bu? Tapi udah dapat uang. Kalau di kemana? Balik. Kalau kembali lagi baik nanti konfirmasi dengan balik kelas. Ibu catat dulu ada Fatan dan Dimas. Berarti total yang masuk ada 28. Ya, totalnya kan 30. Karena ada 2 orang berarti 28. Baik. Ini kalian bisa pelajaran ibu. Ini belajar apa? Belajar apa sama ibu? Bahasa Indonesia. Kita lakukan pembiasaan sebelum memulai pembelajaran. Kalau belajar bahasa Indonesia berarti menyanyikan lagu wajib Indonesia. Apa lagu wajib? Indonesia. Dipimpin oleh Tika ya. Silakan Tika maju ke depan. Silakan yang lainnya berdiri. Indonesia.
Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan jaringan bahasa dalam teks observasi. Sebelumnya pertemuan kemarin dan Ibu pun sudah membagikan ke kalian tentang teks hasil observasi. Mengenai apa? Mengenai tempat wisata Tasik Kali. Sudah dibaca? Tahu isinya tentang apa? Ada yang bisa menceritakan? Isinya itu tentang apa? Di Tasik Kali itu ada apa saja? Pertama, tempatnya di mana? Di Banten. Tapi tempatnya di mana? Di Banten ya. Sekali itu. Betul kan? Sekali di Serang. Kasih tadi itu adanya di Keramat Waktu. Terus ada yang baca itu. Padahal sudah diberikan. Masih ingat tidak? Masih. Kalau masih. Kasih tadinya ada di Keramat Waktu. Tempat apa sih kasih tadi itu? Di sana ada apa aja? Coba. Apa? Tempat pengajian danau. Kemudian ada permainan bebek-bebekan. Lagi ada ikan. Ada pohon. Ada desa tempat apa sih di sana? Tempat makan camping atau piknik dengan keluarga bisa. Nah, dari teks itu kalian bisa mengetahui ada struktur apa saja. Ya, ada struktur apa saja teks struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa? Ayo, sebelumnya kita sudah membahas. Ada 3 atau 4? Kalau 4 pertama apa? Ayo lupa ya. Kemudian nanti kita bahas lagi kalau lupa. Di teks laporan hasil observasi mengenai Tasik Kali ada unsur bahasa apa saja? Unsur kebahasaan apa saja? Ada tidak kata definisinya? Ada tidak kata definisinya? Yo, Ibu tanya ulang lagi nih, karena kan sudah diberikan informasinya di pertemuan sebelum. Di pertemuan sebelumnya sudah kasih tahu informasi ini. Apa ya? Ada tidak? Kata definisi ada tidak di situ? Lihat di saat paragraf pertama. Ada kata Tasik Kali adalah sebuah yang keras coba Rintik. Kali adalah sebuah danau buatan yang terletak di Kecamatan Keramat Waktu. Betul. Jadi ada kata kuncinya menggunakan kata adalah, itu adalah salah satu ciri bentuk kalimat atau unsur bahasa kalimat definisi. Selain menggunakan kalimat definisi, ada kata istilah tidak di situ. Kata istilah ada tidak? Ada tidak? Coba cek lagi teksnya. Coba buka lagi bukunya. Dibaca, ada tidak? Apakah ada yang lain? Bu, saya menemukannya bukan kata istilah, tapi kata yang lain. Apa? So, silakan angkat tangannya, tunjukkan hasil bacaannya itu. Ibu buka teksnya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil
hasil observasi. Mungkin ada yang lupa. Apa itu tes laporan hasil observasi? Coba bacakan Pak Uwas. Apa sih laporan hasil observasi itu? Observasi merupakan tes ilmiah yang disusun berdasarkan fakta. Tes ini menggunakan struktur yang jelas dan kaidah kebahasaan tertentu agar informasi Informasi yang disampaikan menjadi jelas, akurat, dan dipahami. Jadi intinya tes laporan hasil observasi itu hasil pengamatan sesuai dengan fakta dan data, disampaikan dengan struktur yang jelas agar apa? Agar mudah dipahami. Lanjut. Sudah ingat kembali apa itu tes laporan hasil observasi? Ingat? Oke, kita selanjutnya. Nah, di struktur tadi tuh Diki bilang, Bu, strukturnya ada 4. Yang betul ada? Iya. Apa itu yang pertama? Terus yang kedua? Apa sih itu kemarin? Deskripsi atau pernyataan umum? Objek yang diamati secara umum. Apa? Yang keras, ulangi. Pengenalan objek yang diamati secara umum. Pengenalan objek yang diamati secara umum. Secara umum itu biasanya berisikan tentang hal-hal umum tentang objek, mungkin alamatnya, identitasnya, tempatnya di mana, ya, bentuknya seperti apa, itu ada di pernyataan umum. Kemudian deskripsi bagian, apa itu deskripsi bagian Diki? Menurut Diki apa? Menjelaskan detail mengenai bagian-bagian objek yang diamati. Ya, detail. Yang tadi disampaikan bentuknya, sekarang detail lagi di bentuknya itu ada apa aja. Kayak kasih kali tempat wisata alam, kita sekali bentuknya tempat wisata alam yang di dalamnya ada apa saja, diperinci, diperjelas, dilaporkan oleh kalian dalam bentuk tulisan. Ada katanya di sana itu ada danau, ada tempat saung-saungnya untuk makan bareng dengan keluarga. Ada apa lagi? Ada permainan bebek-bebekan. Itu adalah hasil pengamatan yang kalian laporkan. Terakhir ada deskripsi manfaat. Apa itu? Coba siapa yang mau menyampaikan deskripsi manfaat? Ada yang mau menyampaikan di situ? Silakan. Yes, ayo. Coba apa nih deskripsi manfaat? Penjelasan mengenai kegunaan atau manfaat objek. Manfaat. Nah, kalau dari deskripsi manfaat pernyataan ini, kasih kambing itu memiliki manfaat apa? Ada yang sudah pernah kasih kambing kan? Karena kasih kambing itu tempat wisata yang dekat dengan sekolah kita. Manfaatnya pasti ada yang kasih kambing untuk menghibur diri, bisa untuk merelaksasi, untuk bersantai dengan keluarga. Tepat manfaat dari kasih kambing. Selanjutnya kita ke unsur kebahasaan. Tadi ibu tanya, di teks laporan hasil observasi itu ada kalimat definisi. Sudah disebutkan, sudah bisa menemukan. Kalimat definisi itu menjelaskan
kalimat definisi. Ada yang ditanyakan? Tidak, lanjut. Ada contoh kalimat definisi. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Kalimat ini menjelaskan jenis dan ciri umum dari belalang anggrek. Yang menjadi ciri dari kata definisi di kalimat ini apa? Kata apa? Merupakan. Bisa ya? Lanjut. Kita ke kalimat deskripsi. Unsur bahasa yang kedua itu ada kalimat deskripsi. Kasih kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu menggambarkan sifat atau ciri fisik suatu objek yang disampaikan secara detail. Contohnya, coba bacakan. Ada yang mau? Suaranya yang lantang. Rizky. Tubuh mereka berwarna putih dengan akses merah muda lembut atau cerah. Kalimat ini menggambarkan warna tubuh belalang dan belalang anggrek secara detail. Warnanya apa? Putih dengan aksen merah muda. Jadi tidak hanya warna belalang itu warnanya putih, tapi juga disampaikan ada aksen merah muda. Rumusnya itu namanya penjabaran secara detail. Kalimat deskripsi. Kata kerja material. Kata kerja material itu digunakan atau disebut kata kerja material seperti menggunakan kata-kata melindungi, menangkap, menghasilkan, yang menjelaskan aktivitas material. Apa itu melindungi? Ada nggak kegiatannya? Ada. Menangkap? Ada kegiatan aktivitas. Menyapu? Membersihkan? Memakan? Jadi ada kata kerja yang memiliki aktivitas. Aktif kata kerjanya, bukan kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif menghasilkan, berarti diubah jadi pasif. Dihasilkan. Melindungi berarti dilindungi. Menangkap berarti lagi menangkap Rizky. Jadi ditangkap. Kalau menyapu berarti disapu. Kalau memakan dimakan. Imbuhan di imbuhan, ingat ya, kata depan dengan imbuhan di itu berbeda. Kalau kata depan itu biasanya untuk menuju ke tempat, misalnya dipukul dengan di sekolah. Mana yang kata depan dan mana yang imbuhan? Kata imbuhan dulu. Mana yang imbuhan? Ini imbuhan. Kalau kata depan, ini kata depan. Di sekolah, di meja, kata depan. Di tas, kata disematkan. Imbuhan. Dirapikan. Disentuh. Di
apa lagi? Kalau kata depan di selain itu apa? Ada yang bilang di taman, Di rumah. di luar, di kaki, di luar, di atas, di dalam. Nah, ada lagi. Kalau diberikan itu kata depan atau kata luar? Diberikan. Bisa ya? Untuk membedakan lingkungan dengan kata depan. Bisa. Yuk, bisa yuk. Lanjut. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu penyampaian gagasan penulis lain dengan bahasa sendiri tanpa menyalin langsung. Penulisan harus tetap mencantumkan sumber. Kalau kalian mengambil data dari media sosial, itu harus disampaikan dari siapa ini kalimatnya. Misalkan dari Blogspot bagus. Itu tulis tuh. Oh, saya ngambilnya dari sejarah bagus. Dari blognya sih bagus. Begitu. Itu namanya kutipan tidak langsung. Nih, seperti ini. Ada kata sumber buku K 2023 halaman 45. Kalau dari bagus berarti sumber. Blog bagus. Pada tanggal berapa? 19. Lanjut. Atau ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada ditanyakan, yuk kita berlatih. Berlatih bersama-sama. Pertanyaan 1. Berikut ini yang merupakan kata kerja material. Mana? Ya, material. Adanya kata kerja secara aktif. Berpikir, merasakan, menyerap, menyukai. Kata Rizky itu menyerap. Yang lain? Selain menyerap ada apa? Merasakan. Oke, kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Lanjut, soal berikutnya. Kalimat deskripsi dalam laporan hasil observasi. Tadi siapa yang cek? Komplit. Yang ketiga, kalimat berikut merupakan kalimat definisi. Nah, ada cirinya kalimat definisi. Yang mana nih? A, B, C, D. C, ada baik, sudah betul jawabannya. Jadi bisa ya dipahami ya. Jadi kan kita tuh artinya pengalaman baru-baru. Sekarang kita akan belajar skala individu. Ya, melihat seberapa jauh kemampuan kalian. Coba ibu cek nantinya. Secara individu, ibu akan kirimkan soal lewat
Sudah pada bawa HP semua? Bawa HP-nya itu akan bagikan ke kalian. Cek grupnya nanti diisi secara kemudian untuk pengecekan kemampuan mengerjakan semampunya secara individu. Ini siapa? Ada Kelvin. Ini siapa? Namanya apa? Ini siapa? Aku lupa yang tadi saya Ibu pilih untuk bahasa Indonesia ABC. Lihat dua grupnya, anak-anak. Lihat grupnya. Ibu sudah memberikan tugas buku. Sudah Ibu kirim
Ya, Masih. Boy, jelek. Bogor makan sekarang 5 menit dari sekarang. Masuk. Selesai? Konsentrasi namanya. Jangan sampai kalian bisa masuk. Kenapa? Selesai beri nama. Yes, benar semua. Ya belum ada, belum ada dong. Apa namanya kada?
Gembira tidak. Agus elepan. Ya, bentar lagi waktunya habis. Ya, Masya Allah, saya orang dari Muslim. Alis Nori, seberang alis. Ya bisa, udah. Udah ya. Saya dapat Ricky Sempol. Satu menit 31 detik. Masih sama tidak. Di sini ada Rizky. Sudah teman-teman yang lain. Sudah
Tapi 1 sampai 5 saja. Kalau bahasa Jawanya itu siji, loro, telu, papat, lima. Bilang aja. Siji, loro, lupa, lima, lupa, lima, lupa, terus sampai akhirnya dinamasi 1 sampai 4, 1 sampai 3, 1 sampai 2 sampai habis. Yuk berdiri lagi, yuk. Kalian berarti secara berbohong ini dulunya
Jadi nanti yang maju perwakilan kelompok saja. Tidak semua kelompok, hanya di kelompok 6 yang lainnya akan mengomentari hasil kerja kelompok yang lain. Oke, kita mulai. Kerjaan dari sekarang anak-anak sampai kerja kelompok semua akan menilai keaktifan kalian. Kalian aktif atau tidak bisa. Anak-anak langsung dikerjakan tabelnya. Ada tabel. Ini ada tabel langsung dikerjakan di tabelnya. Ya. Untuk dulu yang bisa dilepas. Ya, bisa dilepas. Jadi biar bisa saling baca semuanya. Yang tulis ada bagian tulis, yang mencari ada bagian yang mencari. Ibu sambil menilai ya, siapa yang kerja dan siapa yang hanya diam aja, dinilai. Anak-anak, di lembar ketiga itu ada pertanyaan matematik. Mohon foto itu dijawab ya. Nomor 6, 7, dan 8. Kalau ada rubrik itu agar kalian tahu rubrik penilaiannya. Ibu sampaikan rubriknya itu. Kalau saya salah 2 berarti tidak apa. Kalau saya betul semua berarti kesehatan. Itu namanya rubrik. Jadi kalian bisa tahu saya nanti akan sampai mana. Ya.
kami. Buktinya apa? Terus lanjut, nah misalkan sama temuan yang pernyataan dulu itu mengandung pengalaman secara umum.
Ya, mulai ganjil ya. Yang ini. Sudah selesai. Pembagian kelompok ganjil. Benar. Kita mulai dari ganjil dulu. Ada 1, 3, dan 5. Kira-kira yang siap mana tuh baju? Jangan. 2 bagian dari skripsi bagian
struktur atau kaidah. Fasilitas fasilitas seperti area bermain, lintasan jogging, tempat duduk, serta papan terbuka untuk berkomunikasi dan budaya. Alasan atau komunitas ini bagian ini memberikan gambaran detail mengenai fasilitas yang tersedia. Ini adalah sebagai bagian yang deskripsi bagian pertemuan tidak pemerintah seperti kutipan dari teks disebutkan terdapat penggunaan budaya yang boleh diketemukan dan aparat alasan atau kebutuhan dalam penemuan alam yang membuat budaya sesuatu yang dikunjungi terutama pada siang hari. Ya, kalau sudah boleh duduk. Bagian sejarah Inggris. Fokus rekreasi. Kemudian pada teks selain berbagi secara kreasi, keluarga dan interaksi sosial, lokasi juga menjadi pusat kegiatan budaya sosial. Menunjukkan bahwa kalau menurut sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Lima, bagian yang definisi deskripsi manfaat teman atau kaidah dalam ekonomi. Kita dari teks dari alun pejabat kalau tidak hanya berfungsi untuk ruang sosial, tetapi juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bagian yang dianalisis kaidah berbahasa temuan sumber kaidah data tidak mesti tidak apakah tidak memiliki memberikan membuat menjaga menjerat dapat berdiri menggunakan aktivitas Indonesia berlangsung pada masyarakat. Yang tersebut Anak-anak terutama untuk yang kelompok ganjil 3 dan 5, silakan ada pendapat lain dari yang sudah disampaikan oleh teman kalian sesuai dengan temuan kalian, sesuai pendapat. Karena memang tadi Bu perhatikan juga jawabannya memang betul. Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Bu, saya menemukan hal yang lain. Sependapat baik. Terima kasih. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Kemudian oke, tepuk tangannya boleh. Ada 2, 4, dan 6. Kira-kira yang maju siapa? Dari kelompok 2, 4, dan 6. Nah, mungkin lagi silakan ya. Silakan nomor 6. Silakan maju nomor 6. Tadi kan terakhir, sekarang sudah simpel. Ya, silakan maju. Tiga orang aja. Ya.
Baik, perhatikan anak-anak suaranya yang lantang ya. Silakan anak-anak. Iya, ini juga. Suaranya yang keras, silakan teman yang di belakang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Ya, betul benar. Terus ingin mempresentasikan tugas yang jadi nextnya tentang apa? Topiknya Gunung Pinang. Ya, silakan. Ada proyek yang keterusan. Jelas. bagian yang dianalisis penjagaan umum sebuah struktur atau kalimat definisi bukti kutipan dari Gunung Pinang adalah sebuah bukti yang terletak di Kecamatan Batu, Kabupaten Serang, dan Provinsi Banten. Ya, terus Deskripsi bagian ini mungkin ini memiliki kemudian kita juga menjadi salah satu wisata akhir kayak begitu dan itu Gunung Pinang adalah sebuah bukit yang memiliki pemandangan yang serta banyak memiliki manfaat. sudah. Oke. Untuk kelompok janji. Nah, kelompok 6. 2, 4 ada pendapat untuk kelompok 6 dengan teks LHO Gunung Pinang. Tidak ikut sesuai, Anda temuannya sama. Kelompok 4 sama. Oke, baik. Kita menerima pendapatnya. Untuk temuannya silakan tutup balik. Tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kalian bisa bekerja sama dengan kompak, bisa menghargai teman yang maju ke depan dan sedang berbicara itu punya sikap yang baik. Jika ada yang berbicara, memberikan pendapat, itu sebaiknya didengarkan. Nah, mengapa sih struktur LHO itu penting dan perlu? Untuk membantu membaca, memahami informasi secara runtut. Bayangkan kalau strukturnya berantakan, kalau secara manusia struktur itu dari kepala, badan, tangan, kaki. Kalau yang kepalanya ada di tengah, yang di atas adalah badan, kaki tetap di bawah, maka seperti apa? Jadi anomali kan? Iya, begitu pun struktur teks itu harus
ada. Lanjut nanti. Ada apa kira-kira yang paling menarik? Masalah senam. Berapa tadi? Main game. Ada lagi? Ice cream. Selain Oke, baik. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke, Ibu akan sampaikan anak-anak pembelajaran kita selanjutnya. Info pembelajaran yang selanjutnya itu kita akan belajar menulis tes LHO sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang berlaku pada tes LHO. Jadi bisa dibaca-baca di rumah mengenai bagaimana sih cara menulis tes LHO. Itu pertemuan kita selanjutnya. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kali ini. Ibu tutup. Mari sebelum tutup kita berdoa lagi dulu. Kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat.